nanti gua ngomong enggak tidak pakai video gitu. Enggak, nanti enggak. Kalau yang enggak ini harus keluar. Oh, kamu harus keluar. Jadi harus keluar ya Pak. Lagi. Iya lihat. Nanti kalau pertandingan itu Iya. ada boleh di sini. Tunggu keluar ya. Iya Karena sih. kan juga handphone cuma kan di Dia di ini ya. Clear berarti. Lagi ngerekam bentar ya. Tuh lagi ngerekam ini. Ntar kejauhan. Iya biasanya pernah. Oh. belum. Pasti itu jatuh ada 5.000 tuh kan. Nanti mau lagi nggak? Ada kan ya? Iya. Oke. Menang tadi. Halo Sobat Aerotes, jadi langsung aja kita bahas gamenya. Nama bocilnya adalah Egor Lovakov ya, berusia 12 tahun. Dan ternyata ya ketika saya juara 1 di malam kemarin, dia juara 2-nya. Jadi saya bertemu juga dengan dia di pertandingan dan kemampuannya nih luar biasa bocil ini teman-teman. Ya namanya juga bocil Rusia, jelas-jelas di sini tempatnya pecatur top dunia dilahirkan teman-teman. Nah, saya bermain sama dia itu coba nantangin lah. Jadi kan kalau di chess fight night itu saya nggak boleh ngerekam teman-teman. Waktu saya tanding itu nggak boleh ngerekam. Bahkan istri saya disuruh nunggu di luar gitu. Nah, jadi saya rekam lah sebelum pertandingan untuk latih tanding dulu lah biar bikin konten kan. Nah, langsung saja kita bahas gamenya. Saya memulai dengan langkah D4, kemudian dia kuda F6, C4, kemudian E6, U3 G3, hitam D5. Ini pembukaan apa? Betul, pembukaan favoritnya Magnus.
Katalan opening, kemudian gajah G2, gajah 7, kuda F3, rokade, saya rokade, dia memukul pion C4. Ini pattern atau posisi dari pembukaan Katalan, teman-teman ya. Selain memukul, banyak juga C6 gitu pilihan langkahnya. Tapi memukul adalah pilihan favorit dalam pembukaan Katalan. Nah, kenapa Putih mengorbankan pion C4? Untuk teman-teman ketahui ya, pembukaan Katalan adalah gambit juga dia, termasuk gambit ya, mengorbankan pion C4 untuk men-setup dua pion center di petak D4 dan E4. Nah, kemudian apakah kita akan terus mengorbankan pion C4? Ya, kita coba ambil lagi dengan menteri C2. Nah, si bocil ini hebat juga. Ya, dia tahu teori. Langkah A6 dimainkan. Ini langkah paling favorit merespon pengorbanan pada pion C4. Jadi memang dibalikin dan kita ambil, kemudian dia jalan B5. Untuk apa? Mengeluarkan bishop di petak B7. Biasanya kan kalau dia nggak mau ngorbanin atau dia nggak mau balikin pion C4-nya, akan mengalami kesulitan dengan pengembangan gajah di petak C8-nya, guys. Nah, makanya dia di sini A6, B5, kemudian menteri mundur C2, kemudian gajah B7, dan kemudian saya gajah D2. Ini juga masih teori. 10 langkah. Dan kemudian bocil jalanin langkah apa dia tadi ya? Lupa aku gamenya. Nah, dia jalanin menteri C8 ya, teman-teman. Dan kemudian saya lanjutin dengan jalan benteng C1 dan kemudian dia jalan gajah D6. Nah, di sini harusnya saya mainin langkah, saya di sini jalanin kuda C3 ya. Harusnya di sini ada langkah yang lebih bagus ya, yaitu jalan gajah G5 atau gajah C4. Saya lupa ingat. Nah, tapi saya lebih pilih di sini kuda C3 dulu dengan tujuan E4 ya. Kemudian dia mainin langkah kuda BD7 ya, dengan tujuan memang saya belum bisa E4, jadi dia mau manuver kuda ke petak B6. Nah, atau ada pilihan lain yang lebih bagus ketika kuda C3 adalah jawabannya ya bisa C5 ya, tapi kuda B7 dulu oke lah. Kemudian saya jalan A3, tujuannya apa? Supaya nggak diganggu dengan B4, so saya akan M4 di sini. Nah, bocil tidak mainkan langkah C5 di sini. Sebenarnya C5 adalah langkah terbaik untuk hitam di sini. Kenapa? Karena untuk melepaskan kelemahan dari hitam, yaitu pion C7-nya. Nah, biasanya pemain pembukaan Katalan memanfaatkan jalur C ini sebagai titik serangan. Nah, bocil lebih memilih jalan benteng ke petak D8. Nah, kemudian saya dorong E4 dengan tujuan fork, dia E5. Kemudian saya mendorong D5, di sini udah unggul ya. Kemudian dia mainin langkah kuda ke petak B6. Kemudian saya taktis gajah G5. Nah, dia di sini malah mainin langkah H6. Ya, saya gebuk lah. Ya. Di sini dia jalanin langkah H6 sebentar. Saya cek dulu videonya. Saya lupa ingat ini. Ya, 4 E5, D5. Dan kemudian dia jalan kuda B6, betul ya. Kuda B6, gajah G5, dan kemudian langsung C6 ya. Tidak pakai H6. Ya, tapi setelah gajah G5 ini enak banget ya buat putih. Harusnya di sini mungkin bukan kuda B6 ya. Harusnya di sini si bocil itu langsung mainin aja langkah C6. Ya, supaya menghilangkan tekanan pada pion di petak 7-nya. Jadi setelah kuda B6 ya ini kesalahan. Kemudian gajah G5 dan dia mainin langkah C6. Ya udah, saya langsung tuker cepat ya, makan dan kemudian memukul pion C6, dia pukul lagi dengan queen, saya mainin langkah kuda H4. Nah, ngambil space ke sini udah kelihatan dong serangannya. Nah, inilah enaknya pembukaan Katalan ya. Enaknya apa? Putihnya solid, dan kemudian kalau kita bermain dengan kreativitas, lawan tidak mampu mengimbangi dengan baik, kita bisa menyerang lewat sayap raja juga. Ya, kemudian bocil mainin langkah benteng A ke petak C8, saya mainin langkah kuda F5, dia gajah F8, saya menteri E2, dia kemudian jalanin menteri ke petak E6, ya. Kemudian saya jalan gajah H3 taktis ya, dengan tujuan fork kuda H6, discover check, dapetin queen, kemudian dia queen C4, saya jalan queen G4, kemudian raja H8, dan kemudian enak banget ya, menteri H4 ngancam, coba lihat, kemudian dia benteng C6. Nah, kemudian saya jalan kuda E3, dan kemudian dia menteri ke petak B3, dan kemudian gajah F5. Ini udah kalah ya, H6, kuda G4,
Dan kemudian dia kayaknya panik, dia jalan Raja G7, saya makan Raja G8 dan checkmate. Nah, ada nggak sih jawaban dari setelah gajah F5 ini udah sulit ya. Ya, mau gimana pun. Nah, akurasi di game ini saya menampilkan 95% teman-teman. Di game ini jadi cukup tinggi. Mungkin memang tanpa langkah brilian, tapi secara permainan pembukaan Katalan ini teman-teman bisa tiru dan mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman untuk memegang buah putih ya. Nah, jadi kesalahan dari hitam kalau kita bermain dengan merespon pembukaan Katalan, ya cepat hilangkan kelemahan pada pion di petak C6 itu. Di petak C7 dengan C5 tadi atau dengan C6 pada saat putih D5. Itu aja sih pesannya, teman-teman. Nah, saya akhirnya jadi juara di turnamen Chess Fight Night ya di CFN Club Catur ini ya dengan 7 babak 7 poin ya. Saya lihat di streamingnya ya siapa nih orang gitu kan. Dan saya juga mau ucapin terima kasih karena diajak sama Pak Yogi Prianto ya. Dikenalkan untuk bisa gabung di turnamen kemarin teman-teman. Ada hadiahnya? Ada rubel hadiahnya dan dapat medali teman-teman. Nah, di video berikutnya mungkin kita akan bahas live reaction-nya ya. Saya pengen video ini berkembang dulu teman-teman. Coba bantu support RL Chess yang sedang merantau di Rusia ini. Kalau kalian mau support juga bisa lewat link yang ada di kolom komentar lewat Saweria. Nah, kita ketemu di video berikutnya. Coba ramein guys.